Iya guys, oke, baik lagi sama gua karena datang nggak bisa bohong ya. Sekarang hari ini apa sih hari Rabu, 21 Desember 2022. Oke, IHSG gimana tadi hari ini guys? Ya naik sedikit 0,7. Tapi tadi ada yang komen gue lihat di FB, kok IHSG kelihatan naik tapi kelihatannya nggak ada yang naik gitu di Porto ya, kayak Big Bang kok nggak naik. Ini yang bikin naik apa ya? Yang bikin naik ini ternyata Goto ya guys. Ya, tadi dia naik dikit kalau gue nggak salah. Ya, jadi menurut gue IHSG kita udah nggak terlalu bisa ini lagi ya ngukur ya. Jadi jangan terlalu dijadiin acuan ya untuk sekarang. Jadi lu fokus aja sama perusahaannya karena kita nih tahu-tahu semenjak lockup Goto dibuka kita kebanjiran gitu loh. Kebanjiran ini dari investor lama Goto yang tahu-tahu bombardir bursa gitu. Yang jualan gitu loh ya. Sehingga mereka kan orangnya cuma dikit kan, bisa dihitung pakai jari lah. Nah, investor seri A-nya itu, tapi lembar sahamnya nyampe 1T gitu loh. Nah, jadi ini kelihatan hijau juga nggak terlalu berdampak, kelihatan merah juga ya nggak terlalu berdampak juga. Jadi sebenarnya kita fokus aja di laporan keuangan masing-masing emiten porto kita ya guys ya. Oke, hari ini gue mau bahas saham pizza ya, PZZA. Ya, grafiknya begini ya kalau secara maksimum arah turun ya guys, grafiknya arah-arah turun. All time dia turun 60% nih. Dia IPO dari 2018 ya. Ya, kayak gini guys nih ya. Makin nyungsep sih kelihatannya. Dia ini bergerak di bisnis restoran, catering, perguna, distribusi industri makanan ya, terutama pemilik waralaba Pizza Hut ya. Oke. Dan juga PhD ya, Pizza Hut Delivery Right ya, betul. Lembar saham 3 triliun, 3 triliun. Di atas gua tau dong, 3 miliar ya. Ah, pemegang saham PT Sriboga Ratu Raya 64%, DBS Bank 5%, JPMC NA AIF CLT, wah apaan nih? Scottish Oriental Small Company itu berapa persen dia? 7% dan masyarakat 22% ya. Jadi masyarakat itu ada sekitar 600 juta lah. Gue ya. Produknya makanan dan minumannya. Pizza Hut ya kita tahu lah. Distribusinya ya tentu ini lebih banyak Jawa, Bali dan apa nih? Jakarta ya, Jakarta, Jawa, Bali lah. Lebih banyak. Iya, kita langsung bahas ke laporan keuangannya aja ya, guys. Wah, Goto tuh kacau ya emang. Ntar kalau Shopee mau IPO lebih baik pendapatnya dilarang aja lah. Ah, kagak bener lah namanya nilai ekonomi lah, kagak bener lah itu semua menurut gua. Jual-jual ini halu kalau kata gua. Oke, 1,3 sorry, ekuitas 1,2 triliun ya. 2020 turun 4% ekuitasnya guys ya. Inilah hati-hati. Tapi kita maklum ini corona ya. Dia turun 1,232. Gue inget banget nih Pizza Hut waktu di corona 2020 dan 2021 sampai karyawannya aja jualan di jalanan loh. Sampai masuk ke gang-gang sempit di Jakarta. Masuk pizza nawar-nawarin nih dulu. Gila. Sekarang udah nggak lagi gue liatnya. Berarti mungkin the better mungkin. Praktiknya gue nggak tahu ya. Tapi waktu pas corona, waduh, sampai kayak begitu loh. Di 2022 ini turun lagi nih sekarang, 2% ya, 1,07 triliun ya. Jadi udah 4 tahun nih ekuitas turun terus nih ya. Lo hati-hati ya guys, gue bilangin lo hati-hati kalau udah ekuitas yang turun. Kenapa strict di ekuitas? Karena ekuitas itu modal ya. Orang nggak akan jual modalnya kayak gitu kalau dia uangnya banyak, cashnya, basically untung besar gitu ya.
Ini hanya akan terjadi kalau dia nggak bisa bayar kewajibannya. Biasanya dia pasti terpaksa harus jual. Sama aja kayak kehidupan kita sehari-hari guys ya. Orang kalau di kehidupan kita nih sehari-hari, kalau kita susah nanti udah mulai nggak ada duit nih buat bayar cicilan nih segala macam ya, atau mungkin kontrakan atau KPR lo atau segala macam, lo mulai jual kan rumah apa TV lo mungkin, ya mulai jual motor lo mungkin, jual apa mungkin lo punya gitar nggak kepake lo jual, ya kayak gitu-gitu guys, lo jual murah-murah malah ya buat nutup. Nah itu terjadi gitu. Jadi lo hati-hati kalau dia udah turun begini. Apalagi nih udah 4 tahun nih turun ya, turun ya guys, be careful. Nggak ngaruh biar besar biar kecil nggak ngaruh ya. Biar kecil kalau dia pendapatan juga kecil ya akhirnya dia nggak bisa bayar kewajiban juga, jadi sama aja bohong. Tapi kalau dia besar dia labanya juga besar ya ekuitasnya naik ya nggak masalah gitu. Jadi hati-hati ya, biar kecil besar nggak ngaruh dalam posisi ini. Makanya gue lebih condong lihat ekuitasnya dulu naik atau enggak nih dia per tahun. Saham beredar 3 triliun, sorry 3 miliar, gue ingatnya triliun mulu. Book value 425, 408, 365 dan 354 ya, dia makin turun. Harga rata-rata 1010 nih. PBV 2,3, 590, PBV 1,4, 675, 1,8 dan sekarang 525. 1,48 ya. Rata-rata di harga 1,79. Laba, ya kita langsung bahas laba aja deh. Laba 149 miliar di 2019 ya, itu dengan ROE 11%. 13 berarti kalau tutupnya sekitar ya 14%-an ya. Bagus. Ini dia rugi 8 miliar ya 2020, ini jelek ya. Iya ini ya di saat-saat apa mereka jajah-jajain tuh pizza di jalanan tuh. Ya, jajah-jajain banget pizza di jalanan itu karyawan-karyawannya ya waktu itu. 2021 masih sempat kayak gitu ya. 2021 mulai membaik tapi ya dia masih bisa untung 13 miliar ya. Tapi ROE-nya jelek banget guys. Ya. Dan 2022 ini kok kuartal ini kemarin dia rugi guys 35 miliar ya. What's happen? Gua nggak tahu ya. Dia malah rugi. Ruginya lebih parah daripada di corona ya. Ada apa? Ini gue benar-benar nggak ngerti. Ada apa guys ya? Apa kalah saing sama produk sebelahnya si Domino Pizza? Ya, bisa jadi. Ya gue nggak tahu ya lo yang makan Domino sama pizza lo lebih suka yang mana ya. Tapi katanya si Domino itu katanya lebih enak dan lebih murah katanya. Tapi gue nggak tahu. Gue pernah makan sih dua-duanya ya. Gue nggak terlalu tahu bedanya. Tapi kalau lebih murah emang betul si Domino itu yang lebih murah ya. Ya hati-hati guys ya, perusahaan tuh paling ngeri tuh perusahaan yang sama yang lo pegang dia punya saingan. Saingannya itu lebih murah dan lebih enak dari lo ya lo gawat ya. Kayak gitu guys ya. Oke, dividen IPS ya. 49 so dividen IPS 49 minus 2 4 dan minus 11 ya. Ini kuartal 4 66 minus 31 dan 20 dan ini 0. Dividen 29. Waktu itu 29 ya, yield 2% dan ini 45% DPR-nya. Ya, saat itu. Ini dia minus 70% DPR, dia ngasih 21 nih, padahal dia rugi ya, berarti nombok nih ya, makanya ekuitasnya turun ya. Nombok ini dia. Dividennya 21, yield 3%. 2021 dia bagi 20. Dia bagi 19 nih, punya untung 20. Dia kasih 99%, yield 2%. Ini 2022 gue nggak tahu dia bakal kasih berapa ya guys. Posisi lagi rugi begini, lagi rugi nih guys posisinya. Kayaknya sih nggak bakal ada dividen tahun depan ya. Kalau ada pun dia pasti ambil dari ekuitasnya dia untuk dijual baru jadiin dividen. Kayak gitu guys ya. Ya lagi rugi guys, udah simpel. Nggak ngerti gue ruginya kenapa.
Bagus nggak? Enggak. Untuk saat ini enggak. Gue nggak tahu untuk 3 bulan lagi ya, apa 6 bulan lagi apakah akan terjadi perubahan. Gue nggak ngerti kenapa. Padahal harusnya gue lihat McD dan yang lain. Nah, ya, tapi memang sih gue kalau gue pribadi ya, kalau misalnya mau makan gitu di luar, pasti pilihan pertama ya KFC atau McD ya. Jarang pizza itu biasa pilihan terakhir ya, biasa. Nggak tahu kenapa gue lebih suka. Ya pasti ini bukan gue ngarang-ngarang juga ya, tapi lo pasti lihat lah, pasti lebih ramai KFC McD ketimbang Pizza Hut kan. Kalau lo datang, mau ngarang-ngarang lah, pastilah. Dan Pizza Hut sendiri sekarang kan juga ada saingannya ya, Domino Pizza. Kayak gitu ya, apakah bener itu ya lo harus lihat laporan keuangannya Domino Pizza yang kita nggak tahu. Ya gua nggak tahu ya, apakah terbuka atau enggak tuh perusahaannya. Ya guys, jadi ini lagi rugi ya. Ya ekuitas sudah minus nih, gue simpelnya ekuitas sudah minus, bukan minus sih, turun lah, turun terus udah 4 tahun, ya something wrong, lagi bermasalah, yang nggak heran sahamnya juga jeblok, ya 5 tahun ini udah jeblok 60% dan 1 tahun ini udah jeblok 22% ya. Dan ini kuartal 3 juga rugi ya, kenapa bisa rugi gitu, padahal pertumbuhan ekonomi kita kan 5% PDB-nya gitu loh, ya. Dan di lapangan gue perhatikan ya McD dan AFC juga udah mulai rame itu fast food gitu loh ya. Sampai kafe-kafe juga rame. Jadi gue nggak percaya ini karena faktor daya beli. Gue nggak percaya. Ya. Karena kalau kalau mau adil lah harus lu kalau memang betul tuh faktor daya beli maka KFC dan McD harus sepi juga. Itu kayak 2020 wajar. 2020 siapa yang makan di KFC McD bos? Ya. Makanya mereka sampai jual-jualan di pinggiran ya. Ini rugi, di pinggir jalan waktu itu ya. Nah ini gue nggak tahu kenapa ya rugi begini. Kemungkinan tahun depan udah pasti nggak ada dividen. Gue nggak bilang pasti lah, karena kan dia kadang-kadang dividen juga kayak tadi hasil jual aset bisa bisa bagi dividen ya tentunya nggak sehat, tentunya nggak sehat. Ya inilah contoh menurut gue ya ini perusahaan namanya besar tentunya kita tahu Pizza Hut tapi untuk saat ini nggak bagus buat lo invest. Jadi jangan terpaku dalam investasi saham itu hanya dari nama lo guys, hati-hati lo ya. Udah banyak yang boncos cuma gara-gara modal nama lo. Modal nama Aces, Unilever. Hanya modal nama tuh. Terkenal banget. Boncos, iya boncos. Ya itu ya. Oke guys, gitu aja untuk pizza ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena datang nggak bisa bohong.